Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Suara saya jelas, gambarnya jelas. Sebentar, gambarnya belum, karena saya belum share screen. Oke, ini saya lihat sebentar ya. Kita mute sebentar. Oke. Turunnya dari yang apa, suku bunga Inggris tadi ya. Oke, malam juga Pak. Kapalnya udah mulai berlayar nih. Oke, kita tunggu sini. Kita tunggu ya 2 menit lagi lah ya. Saya sambil siap-siap ini. Kita mau apa? Saya ada temanya tentunya malam ini. Kenapa? Karena tadi malam kan kita ada di apa? Jadi FOMC Rate Decision. Jadi dulunya malam ini adalah meraup untung di pasca FOMC Rate Decision. Ada interaksi. Harusnya ada plus Bank of England Rate Decision tadi barusan kan. Tadi ada Bank of England Rate Decision. Kalau pakai trik fundamental tadi dapat ya. Saya tadi dapatnya cuma berapa? Itu cuma $5. Melompatnya kecepatan. Dan malam ini ya tentu kita ya sambil ini apa? Ya. Mungkin namanya juga judulnya kan meraup untung ya. Jadi ya malam ini kita berusaha cari duit sambil diskusi dikit lah ya tentang seputar trading ya. Nah, 1 menit lagi saya mulai. Tunggu sebentar. Saya cek dulu ini ya. 7.30. Ini sekarang lagi Kanada. Jam 9. Oh, ini juga data Amerika barusan ya. Ya udah. Oke. Kita mulai aja ya malam ini. Oke. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Ini bukan materi ya, tapi ya cuma penerusan aja. Tadi malam kan ada saya ini tuntutan dari regulasi, jadi saya harus sampaikan ini yaitu GK Invest itu ya beginilah detailnya ya. Di kantor pusatnya kami berada di Multi Division Tower ya, kemudian izinnya dari Bapepti tahun 2005 itu. Kemudian yang paling penting di sini adalah soal segregated account-nya, rekening terpisah. Ini memastikan dana nasabah tidak digunakan hanya untuk seputar trading saja dan tidak terkait dengan kegiatan perusahaan. Terus ini ya GK Invest itu bagian dari keanggotaannya ada di JFX. Dulu JFX ini namanya Bursa Berjangka Jakarta, ini adalah pionir bursa berjangka di Indonesia ya. Kemudian ada ICDX. ICDX sekarang udah mulai banyak produk komoditi lokal kita udah mulai banyak diperdagangkan di sana. Ini wakil pialangnya saya nggak ada nih. Sepertinya saya nggak bakal ada ya. Nah, tadi malam The Fed akhirnya memutuskan untuk mempertahankan suku bunga di 0,25% dan kasih sinyal kalau 0,25% akan dipertahankan hingga 2023. Kemudian juga dia merubah pandangan dia tentang pertumbuhan GDP-nya, pertumbuhan ekonomi negaranya itu dari 4 poin sekian jadi 6-nya. Kemudian juga inflasi juga dia pikir bakal di 2021 itu bisa akhir tahun 2021 bisa 2,4% tinggi ya. Jadi dia revisinya ke atas dia. Nah itu bagus sebenarnya sih. Analisa euro, oke Pak, siapa? Bentar ya Pak ya. Nah ini kemudian dari sini kesimpulannya aja, saya sih kesimpulan aja ya. Jadi suku bunga rendah tingginya 2023. Kemudian ada yang saya catat banget tuh setelah baca-baca gitu kebanyakan member The Fed tuh berkomentar kalau ke depan itu data ekonomi Amerika cenderung akan membaik, kebaikan. Jadi kalau di sini ya kalau suku bunga rendahnya tuh cenderungnya dolarnya akan bikin lemah. Kalau dolar melemah ya sahamnya masih melejit ya. Tadi malam juga kita bisa lihat dolarnya lemah tapi Nasdaq, Dow Jones, Nasdaq, Gold semuanya pada terbang semua ya. Nah,
Terus gitu doang, cuma review. Oke. Jadi ini cuma review aja kan, ini kan sekarang kita mau trading di pasca itu. Nah, sekarang apa yang kita mesti lakukan? Idenya sih satu ya, bunga itu akan tetap rendah di Amerika. Amerika ini kan The Fed itu kan kiblatnya bank perbankan dunia. Kalau dia bilang dia mempertahankan suku bunga rendahnya, ya ujung-ujungnya nanti semua bank juga akan kemudian mempertahankan suku bunga rendahnya. Contohnya tadi barusan jam 7 tadi UK juga sama ya, tetap bertahan di 0,1%. Ini kalau kita permintaan Pak Andi tadi, ini kita analisa dari si euro ya, kayaknya trennya turun nih Pak ya. Tapi ada yang menarik di sini daily, karena saya juga memperhatikan dia ya. Yang bikin saya tertarik tuh ini di sini nih. Ini seperti apa? Yang 3 ini ya, 5 candle ini seperti model tree soldier gitu. Kemudian neckline-nya di sini. Bukan neckline. Sebenarnya kalau tree soldier kita bisa aja masuk di closing candle ini. Tapi area neckline, area high itu jadi semacam resisten yang cukup kuat di situ. Ngumpul dia di situ resisten jadi. Dan kelihatannya hari ini nggak berhasil di breakout. Cuma terus kalau kita tarik begini lagi, kita tarik ada supportnya, ini ascending triangle. Nah, tapi sekarang dia lagi turun gitu aja. Sekarang dia lagi bergerak menuju kembali ke supportnya. Nah, jadi kalau begini ya, wait and see dulu sih kalau begini ya. Tapi di time frame pendek mungkin kita boleh aja sell. Saya rasa sih menarik juga nge-sell dia nih. Nah, kalau di time frame pendeknya kalau kita pakai satu aja nih, kalau gini sekarang udah nanggung ya. Sekarang ya dia kesini dia targetnya dia lagi turun. Barusan tadi dia bisa hingga kalau sampai 5 menit 59 ini dia bisa breakout dari sini, dari support ini ya. Saya rasa sih masih menarik untuk ambil posisi sell euro jadinya dengan SL di resisten ini 19,491. Nah, ini yang euro ya, euro. Terus kalau lihat dari pound ini gerakan The Fed tadi semalam ya gitu ya. Nah, cukup unik gitu ya waktu di Sadur. Soalnya kalimatnya sih ada, kalau kita lihat tuh kalimatnya dua ya. Jadi suku bunga rendah. Nah, ini dampak terdekat nih, dolar lemah. Kalau dolar lemah kan ya kita kan USD index itu kan nggak bisa di trading kan. Jadi kita akan melihatnya tuh euro, pound, gold gitu ya. Itu jadi kuat gitu. Jadi naik gitu ya, bergerak naik. Kalau gitu naik berarti ascending triangle bener nih. Tapi di satu sisi si The Fed juga tadi bilang data cenderung membaik. Nah, ini bisa memicu dolarnya menguat. Jadi dia tuh The Fed tuh keren juga loh, dia dua versi juga dia. Semalam dia bilang oke, suku bunga rendah, hari ini kemudian dia bilang data akan cenderung baik. Nanti kita akan lihat data-data dia akan cenderung baik. Kalau ini baik ya euro pound cenderung akan terjatuh di setiap rilis data Amerika. Euro pound punya potensi untuk kembali jatuh. Dan malam ini kayaknya udah kelihatan. Kalau gitu apa? Kalau gitu jangan trading long term. Jangan terlalu ditahan. Ada profit sikat aja deh, enak ya gitu. Profit sikat aja. Daripada kita hold kita tahan, itu kita bingung sendiri mesti diapain nih votingnya. Hening dulu sebentar, lihat euronya lagi terjun. Menarik sih kayak mau ngambil menit pakai time frame 15 ya coba ya. Ini panjang biarin dulu deh. Di sini kalau lihat di pound saya pakai ini. Saya rasa dia nih ya. Resisten support terdekat yang ini dari sini tetap. Jadi ini ada ini. Jadi ini barusan breakout. Jadi artinya menit 44 kalau dia masih begini berarti kan breakout ya. Bolehlah saya mau ambil lah ya.
dikit aja lah ya buat pemanasan kita malam ini kali ya. SL-nya lumayan nih. Siapin SL terus di gold. Kembali ke titik nol. Gila pasarnya keren ya. Ini lagi turun ini lagi turun. Saya pakai kan menit 43 jadi saya bisa pakai 45. Oh, ribet. Boleh bilang ketinggalan tuh. Set sebenarnya udah mulai kecil-kecil ya udah. Skip deh itu. Dow Jones Nasdaq nanti kita jam 8.30 saya rasa 8.30 kita mau cari peluang di situ. Cari SL yang pendek boleh Pak. Ini kan apa kalau saya masuk nanti SL-nya di sini ini 44 ya. Ini euro juga menarik tuh pound ya. Oh, cuma pound ini udah berapa? 1 2 3 4 5 6 7 agak geser. Mendingan euro kayaknya baru kenceng nih. Euro kan di sini nih ada apa? Tadi kan ada supportnya di sini. Sekarang dia lewat. Korea. Sama. Kok ini? Begini. Maunya begitu Pak. Maunya begitu Pak. Ini dia nggak breakout ya. Dia nggak breakout. Ini masih breakout. Ini aja lah. Itu masih breakout ya kayaknya. Saya manasan ya saat 0,1 dulu. Pilihannya sih lebih pasti di sini. Tapi lumayan ya. Kalau nggak siap di situ mungkin bisa pakai yang lebih rendah sini. Saya tetap letakkan di situ ya dengan yang saya pertimbangkan yang ini nanti kalau dia balik mungkin di sekitar ini, kalau dia masih kencang juga ya cut manual aja gitu. TP-nya ya ini ada ruang kosong kan. Ya semoga benar deh. Lihat di ini tadi agak lupa tuh 7730 kan ada datanya Kanada tuh, bisa Kanada sebenarnya. Ini nggak jadi breakout belum. Nah ayo, belum sih, belum kelihatan positif sih. Kalau pakai TP yang dekat sih ini. Tapi masa sih kita segitu enggak? Kalau gini ya kayaknya apa nggak ideal ya. Profitnya dikit. Kalau lo sempat panjang gitu. Ya, biar ideal. Cuma kalau ideal tuh kadang-kadang suka nggak kena gitu. Jadi kita turun. Kalau ini masih kalah juga ya. Nah kalau gini kan ideal. Cuma susah gitu ya. Apa dia biasanya ya butuh kayak tadi malam gitu, ada datanya tadi malam dia bisa sekencang itu, kalau enggak ini mungkin akan merambat lebih lama. Kan ada saya nggak banyak pair ya, saya mungkin cuma ini aja yang saya amati, euro, pound, kemudian ke gold ketukar, terus Kanada sih jarang saya ambil, Nasdaq dan Dow Jones gitu. Oil enggak, saya nggak punya bakat jadi juragan minyak gitu, dan coba berkali-kali kayaknya kurang pas aja gitu, jadi ya cuma bisa bikin analisa tapi nggak bisa makainya. Ini cuma ya pendapat saya seperti dari bulan-bulan kemarin gitu. Kalau bulan Maret, ini sekarang udah bulan Maret, ya boleh lah kita kejar posisi sell. Sehingga nanti bapak-bapak atau ibu kalian tuh bisa pantau bagaimana sih kondisi winternya Amerika gitu. Udah benar cerah belum gitu. Kalau cerah ya sell gitu. Oil ya oil. Nah, sejak nanti 2030. Jadi saya benar-benar undangannya itu adalah benar-benar kita mau trading bareng di pasca Fed gitu. Yang paling menarik sebenarnya trading pas the Fed, tapi itu jam 1 malam. Gimana ngebanguninnya ya gitu ya. Cari coverannya lah. Males juga kalau lihat dia ya nggak jalan. Ini sih udah mulai menit tenangnya.
Kalau ada yang mau ditanyakan, mau dikomentari, silakan Pak. Saya rasa ini materinya kita bebas aja lah Pak, ya mau tanya apa aja ya silakan. Terkait trading dulu ya Pak, jangan bukan soal sinetron tentunya Pak ya, atau soal ini soal apa All England kita yang dihentikan ya jangan ya Pak ya. Nggak nyambung saya. Atau soal Dewa Kipas jangan Pak. Soal trading aja. Saya rasa ini supportnya. Kenapa bawa-bawa Dewa Kipas ini? Ya barusan tadi lihat itu Pak, sekilas tadi lihat di YouTube kayaknya seru. Heboh banget tuh kayaknya. Ayo, ayo, ayo. Ayo lapor. Tadi saya sebenarnya coba saya cek yang A1. A1 kalau tadi pagi ya, saya buang dulu semua garisannya. Jadi kalau ini kita pakai candle ke-12 aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12. Candle 12-nya ini. 12-nya itu ini. Terlalu cepat lompat. Saya malah tidur Pak, nggak lihat Pak. Soalnya sebelum FOMC kita kan udah pesta Pak, jadi kayak benar-benar ngantuk Pak. Salahnya begitu tuh. Salahnya pas sebelum FOMC kita udah lompat-lompatan mulu kita. Alhasil ya begitulah jadinya ngantuk. Ini H1 ya, kalau H1 dia masih bertahan gini, saya cenderung mau averaging kali ya. Saya masih mau nge-sell dia ya, jadi menit 59 tapi ya. Ya itu Pak, kan semalam saya totalnya itu kan berapa semalam ya? 80 ya Pak ya. Pakai 0101 gitu. Itulah Pak, kalau profit jangan nyesel Pak. Biasa nih ya. Ini itu kalau terlihat gitu, kalau ada begitu floating kita hening gitu. Aduh, gitu ya. Kak, bersyukur Pak, alhamdulillah Pak. Jadi saya tidur. Kemarin saya tidur tadi malam. Jadi saya nggak, pagi-pagi baru lihat, wih panjang ya. Analisa sih udah benar, goldnya naik. Yang melesetnya kan cuma yang pair yang lain. Jadi yang menurut saya forex-nya turun, di Dow Jones Nasdaq turun, tapi kita sepanjang yang sebelum itu kan kita dari jam 8 sampai jam 10 kan kita malah sempat sell Nasdaq, sell Nasdaq, buy Nasdaq, sell Nasdaq, buy. Wah gila itu. Kita ikuti banget ya pergerakan dari menit ke menit ya itu tadi malam ya. Tadi malam keren itu, enak banget nggak? Coba pasar tiap malam kayak gitu asik tuh. Sell dia langsung turun, kita buy dia langsung naik. Kita ngelompat dia balik lagi. Enak banget. Ini ngelompat artinya kita keluar ya Pak dari posisi Pak. Jadi ini kebiasaan buat teman-teman yang nggak ada di grup saya itu kan, kalau kami tuh di grup tuh ya kayak gitu, kalau udah masuk kemudian ya kalau mau keluar kita istilahnya kita ngelompat gitu, kayak di kapal gitu tuh kita ngelompat pung gitu keluar gitu, lompat dari kapalnya. Nah belakangan panjang 2021 nih saya jadi kaptennya suka ketinggalan mulu, jadi anak buah udah awak kapalnya udah pada melompat semua, kaptennya ketinggalan. Awak kapalnya profitnya lebih besar lagi dari kapten-kaptennya. Keren, awak kapalnya keren. Baru disuruh siap-siap lompat, udah lompat duluan. Kapten ketinggalan. Menit 59 ya, kalau dia berhasil breakout, saya mau pakai averaging. Kalau kita di time frame 1 memang kelihatannya sih dia masih
polanya tuh kan masih kayak dia bikin tangga gini, tangga untuk naik ya. High low-nya masih thread naik, high-nya juga ya ini masih naik. Jadi saya butuh lihat dia bisa breakout enggak. Kalau dia bisa breakout baru masuk. Dan sekarang kita minusnya lumayan juga ya. Iya sih Pak, Kapten Kapal begitu. Keluar paling belakangan. Sampai-sampai Nasdaq-nya jadi floating seribuan. Ayolah pon. Dia belum breakout. Kalau nggak breakout nggak. Kalau nggak breakout saya nggak mau masuk. Walaupun ini menarik juga sih mau masuk sih. Boleh aja nih candle kedua nih. Tapi tetap kalau saya masuk, risknya tetap saya letakkan di tempat yang sama. Jadi kita tuh siapnya dengan risiko dulu. Jadi di sini kan saya loss-nya tuh 74 gitu. TP nggak usah lah ya. TP nggak usah. Saya nggak mau pakai TP ya. Biar pakai SL aja lah. Dan Nasdaq ya, belum. Kemudian juga belum. Itu 20-30 nanti. Oke. Kalau ada yang mau di komentari atau ditanyakan silakan Pak. Ada yang mau di apa di analisa pairnya misalnya Bapak ada posisi ayo siapa tahu bisa ada solusi gitu untuk posisi Bapak gitu. Jadi kalau posisi profit paling menarik sih diskusi posisi profit sih. Soalnya kalau di kantor udah seringnya ngeliatnya yang itu floating trader gitu ya, floating itu biasa lah. Ayo, gurunya balik lagi tuh. Ini 59 ya, tunggu sampai ini. Euro GBP bagi wah Bapak panen nih Pak. Cross pair ya Pak ya Euro GBP dan GBP JPY. Sell euro buy pound. Kemudian buy pound sell yen. Boleh sih Pak, nggak masalah Pak. Cuma biasanya Pak, ini biasanya kalau pakai gitu ya Pak ya. Ini biasanya saya sih ini saya nggak ngeliat chartnya Pak ya. Saya nggak ngeliat chart. Dulu banget tuh ada teori soal korelasi mata uang gitu ya Pak ya. Jadi tuh dia ini metodenya itu menggabungkan menggunakan tiga pair direct pair, indirect pair, dan kemudian cross pair. Jadi misalkan ya Pak, tapi posisinya satu arah semua. Jadi misalkan kita buy GBP, jangan buy, sorry, jangan sell GBP. Karena lagi ini ya, lagi ada sell di GBP ya. Jadi kalau kita pakai buy itu mengganggu psikologi. Maka untuk mempertahankan sell GBP USD kita bisa juga sell USD JPY. Lalu kemudian kita ini yang dilakukan sebenarnya kita melakukan locking. Tapi yang di locking itu dolarnya. Kan saat kita sell GBP USD kita sebenarnya lagi sell GBP. Saat kita lagi ini kan kita sebenarnya lagi buy. Nah, lagi buy USD. Nah, di sini si USD-nya kita locking, sell USD gitu ya. Ini kita buy-nya JPY. Nah, biar korelasinya dari mana nanti kita akan kembali sell GBP JPY. Itu untuk covernya. Tapi dilakukannya
mesti seketika gitu ya Pak. Jadi Bapak ngeklik sel GBP, sel GU, sel yen, kemudian sel pon yen gitu Pak. Enggak sel pon terus lama sel yen terus lama terus baru sel pon yen, enggak. Itu udah kehilangan momentum. Jadi dia seketika bersamaan tuh sel pon, sel yen, sel pon yen. Dan dia satu arah. Kalau buy semua sel semua. Terus nanti lihat deh floatingnya. Nah, kemudian keluarnya gimana? Keluarnya akumulasi Pak, yang dilihat akumulasi, begitu akumulasi yang positif keluar. Menitnya sama Pak, iya menitnya sama. Kita mungkin kalau ngeliat detiknya susah ya Pak, kita pakai menit aja lah, menitnya mungkin sama. Kalau dulu kan apalagi dulu tuh kalau dulu diuntungkan karena pakai ini Pak, pakai phone. Jadi tinggal telepon si ininya, si dealernya bilang mau sel phone, sel yen, sel phone yen. Nah, langsung dikerjain sama dia. Kalau sekarang nggak susah, kita klik sendiri deh. Jadi kita melihatnya menitnya aja lah. Kalau ngeliat sampai detiknya, wah suka repot. Justru suka ketinggalan di situ. Nah kemudian nanti keluarnya akumulatif. Kalau udah akumulatifnya biru ya keluar. Biasanya faktor yang bikin birunya itu atau faktor yang kalau dolar kan udah kena locking dolarnya. Si cross pair-nya ini yang jadi yang jadi andalannya. Kalaupun floating biasanya floatingnya biasa-biasa aja nanti karena yang satu parah, yang satu melawan yang parah, yang satunya lagi bisa menguatkan. Menit 59 nih. Nggak breakout ya, jadi saya nggak masuk. Saya tunggu dia breakout. Tapi kalau dari jarak sih boleh lah kayaknya. Saya mau nimbang-nimbang nih, saya mereka breakout-nya aja deh. Nggak susah. Itu namanya metode korelasi. Terus metode itu dikembang. Kayaknya di forum apa ya dulu, forum investing apa gitu ya, atau kayaknya kalau yang forum di Kaskusnya belum dihapus mungkin ada dulu ada yang diskusi tentang itu, metode korelasi. Bukan metode saya Pak, saya cuma baca-bacanya aja buat referensi. Kita boleh tahu banyak sistem buat referensi, tapi sistem mana yang paling bagus ya sistem yang kita pakai, sistem yang paling kita pahami itu yang paling bagus buat kita ya, belum itu buat orang. Jadi kayak kalau dulu banget tuh saya suka menyebut metode saya itu 1% candlestick. Nah itu buat saya powerful gitu. Tapi buat yang belajar dengan saya, Pak kok agak kurang powerful ya. Mungkin karena belum paham aja. Kalau gold itu dia bisanya hanya di itu Pak, di forex Pak. Kalau di gold atau di indeks nggak kena. Soalnya kalau mau ngelawan gold tuh mesti lari ke silver kalau nggak salah Pak. Ngeri Pak. Lah silver floatingnya 50 kali gold. Ngeri Pak. Di silver tuh ngeri Pak. Bukan artinya jangan trading silver, enggak sih, tapi ya seram lah gitu. Bapak sih nggak jebol lah jantungnya Pak. Jantungnya nggak jebol Pak. BCA-nya jebol Pak. Kalau trading sih nggak akan merusak jantung, nggak. Jantung kita tenang-tenang aja. BCA-nya itu rekening banknya itu yang mendebarkan. Kalau terjadi kesalahan ya, kalau benar ya mantap gitu kan. Jam 20. Oke, cek di sini. Ini belum bisa lompat Pak. Oke deh. Ayo, lah Pon. Ini mesti kita bujuk dulu si Ponnya. Ayo lah Pon. Euro juga masih mau turun nih kayaknya, saya pindah. Oh, satu udah telat saya pakai satu. Kita pakai
Cuma kalau ngeliat sekilas sih euro kayaknya lebih cenderung turun, tajam. Ya, cuma sekarang dia kalau kita ukur gitu ya, kalau kita anggap up jadi trennya ini berapa persen? 61,8 nih, sini dia. Jadi euro rasanya sih masih mau turun. Karena kita mau cari ruang untuk masuk nih. Oke, silakan Pak. Nggak usah pakai raise hand, langsung aja Pak. Pak Teli. Saya saya tadi mau siap-siap. Saya kalau dia breakout tadi saya mau ambil sell lagi. Sebenarnya boleh aja gitu sell di sini, tapi ya gitu kita breakout itu metode yang saya anut gitu. Jadi yang saya pahami. Jadi saya ya patuhi aja gitu. Ikutin aja sistemnya. Nah, kelemahan dari model breakout itu biasanya tuh kalau dia lagi ngetrend, itu kita akan dapat posisi yang serba gitu. Kalau nge-buy kayaknya ketinggian, tertinggi ya. Kemudian kalau nge-sell kayaknya kerendahan. Ya, karena kan breakout ya, breakout support udah pasti breakout dari harga rendah sebelumnya. Jadi sell-nya serasa lebih rendah. Nah, metode breakout lebih pas itu memang kayaknya dia harus price action. Nggak, kalau Bapak penganut swing trade itu nggak akan tepat masuk masuk pakai pakai breakout, karena nanti akan ya perasaan ketinggian kerendahan itu ya mengganggu kita gitu. Keyakinan turun, kalau udah kayak gitu keyakinan bisa turun. Ayo, come on. Kita cari yang lain. Belum seru nih, dia masih diam-diam begini. Begitu kita masuk dia diam-diam coba. Gol kali ya. Engulfing nih. Menit 9 ya. Cuma kalau saya masuk pair yang lain itu bukan artinya peluangnya jadi besar, tapi resikonya jadi naik. Dan kita jadinya kalau ada beberapa posisi kita lihat akumulasinya. Kalau akumulasi udah biru ya keluar aja gitu. Jadi ini pakai metodenya hedging. Oh, belum. Iya, saya sih mesti di sini. Ini 14 ya. Kalau dia bisa breakout nih. Euro ya kalau bisa breakout. Go. Saya rasa kalau dia ini nanggung sih ya, dia tapi sebentar nih kan 17,26 ininya 17,23, ada 3 poin. Terlalu dekat ya. Saya rasa mesti biarkan dia breakout ini. Wih, poinnya belum. Sabar lah, sabar. Ayo pon. Kok pengen nge-sell gold ya? Engulfing gitu, dasarnya engulfing. Dengan mengabaikan sih. Tapi ada supportnya nih, gila, ada 2 biji lagi. Sebenarnya support ini tuh cuma buat ini ya, biar kita tuh ada pertimbangan gitu sebelum mau ngeklik tuh kita timbang-timbang gitu. Ini kan dari 25 ini 25,6 250 kan kita hingga 23 kan berarti sekitar 2 poin. 2 poin terlalu dekat kayaknya. Bisa jadi masuk bisa keluar enggak gitu. Di bawahnya ada 21. Waduh, nanggung. Mendingan di bawah 21 aja kalau gitu. Nah, kalau pakai breakout begitu, jadi ujung-ujung kita nanti akan punya sell di sekitar di bawah ini. Jadi kan kalau bawa biasa pakai model swing atau ngeh dengan model memperhatikan harga, jadinya ini kayaknya kerendahan, ngapain kamu sell gitu. Padahal ya sepanjang dia masih trend down sih nggak apa-apa. Kalau kita lihat ini 21 itu nggak rendah sebenarnya. Karena dia sempat bikin di bawah 1.700 kan, jadi ya sell itu sebenarnya masih menarik.
Ini menit 20-30. Kalau ada yang mau dikomentar silakan. Ini dari tadi ya, yang ngechat nih teman-teman sekapal saya nih. yang tiap malam gedebak-gedebuk. Yang lain silakan kalau ada yang mau tanyakan silakan. Ayo Rapon. Nah, kayaknya break out. Ya. EJ, oke. Bapak mau lihat EJ, oke Pak. Kita lihat EJ. Saya memang sengaja nggak banyak chart gitu supaya kita kan susah gitu kalau banyak yang terlalu banyak kita perhatikan kan kita ujungnya susah. Ini saya rasa masih turun ya kalau pakai H1 ini dia udah ini kita anggap andai kan ini kita anggap tren up-nya jadi tren turunnya baru koreksi gitu. Oh, ayo Pon. Betul Pak, betul Pak. Ayo Pon, kalau kita ngebuy cerita lain kita ini ceritanya lain kalau kita lagi ngebuy cerita sorakan kita beda kalau kita lagi ngebuy. Karena kita lagi nge-sell ya. Oh, mantap semuanya. Wah, jurunya mantap ya. Ayo Pon. Bentar sampai EJ-nya tertinggal. Kita ukur lah ya ini, kita anggap turunnya baru koreksi kita ukur. Wah, dia lagi di 50%. Saya kalau model apa gerakan kayak gitu saya mending nunggu sih di bawah 61,8. Kenapa? Karena kalau ngikutin teori ya teori, ini teori. Ya, ayo Pon dan makin enak nih. Kalau ikutin teori kan ini kita anggap dia sebagai trennya di sini, tren. Dia koreksi, biasanya koreksi terkuat tuh ada di 50%. Dia mental lagi. Atau kalau melanjut dia masih ke 61,8 baru mental. Kalau kemudian dia 61 ya ke sini dia. Jadi kalau di kondisi kayak gini ini kan meragukan gitu sebenarnya antara 50 atau 61,8. Belum Pak, belum bisa Pak, baru masa kita masih -3 ini Pak, belum lah Pak. Tunggu agak biru dikit gitu. Baru kita lompat gitu. Karena ini belum. Belum. Siap-siap aja. Siap-siap aja. Tapi belum, jangan lompat dulu Pak, masih minus Pak. GU ke 38754. Oke, coba kita lihat. 38754. Salah Pak, nggak ke 38754 Pak. Ke 38220 Pak. Namanya lagi nge-sell Pak, bayang gitu kalau lagi nge-buy ceritanya itu GU bakal ke 39 gitu. Tapi karena kita lagi nge-sell 38222. Positif aja. Euro yang kencang sekarang. Yo, come on. Ayolah, Pon, ya masuk malu-malu nih. Nah, enak dilihat nih, mulai enak dilihat nih. Kita di kan ada ya. Di Euro yang tadi saya rasa sih kalau gini kalau saya masuk sih mungkin masuk selnya di bawah 50, TP-nya 61,8. Kalau ikutin teori harusnya buy di 50, buy 61,8, SL-nya di bawah 61,8. Cuma kalau lihat ini ya masih sell ini. Apakah sudah cukup segini ya? Ayolah, masa sih mau di GK masa $3 kabur sih ya, elah gayanya gitu.
Wah, tau gitu gol tadi dihajar ya. Lumayan ya. Oke, ayo Pon. Coba pindah time frame-nya biar menit 15 nih. Nah, ini engulfing nih. Ini engulfing. Lah, tau gitu tadi saya masuk aja. Kalau saya masuk kedeketan, nggak, saya biarin nggak jadi, biarin. Biar di, nah ini supportnya, support ini kita lihat ini dia support. Jadi dia butuh, bagusnya tadi kapten. Penumpangnya itu Pak, penumpangnya itu kaptennya 0,1, penumpangnya ini ada yang 10 nih Pak masalahnya. Penumpangnya ada yang diam-diam pakai 10 dia. Nanti begitu udah keluar baru dia lapor. Saya sambil melirik si Dojon yang nasab karena sebentar lagi ada Dojon yang nasab. Ini kalau masuk ke deketan gitu. Tadi agak berani masuk di sini tadi. Masih 0,2 nih asik nih. Ayolah Pon. Wah, birunya mulus nih. Ya, ayolah. Emang begitu kalau 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 di grup begitu Pak. Kalau grup yang biasanya kan yang dilaporin yang loss. Itu kalau kalau itu jadinya mengganggu mental Pak. Kalau loss diem-diem aja. Profit baru lapor. Nah, ayo Pon. Oke Pak, siap Pak. Siapkan pelampung Pak, lompat. Benar loh Pak, kalau kalau Bapak ada ada ikutan di grup gitu di mana pada mengeluh soal loss, Bapak juga ikutan. Ketularan nanti Pak. Bagusnya kalau gitu keluar deh Pak, beneran. Serem. Cuma kadang-kadang bikin panas juga lihat, ya dia profit lagi. Kita kok belum nih. Ayo, ayo, ayo. Nah kan, anak buah keluar dulu nih, awak kapal keluar dulu. Euroyen jadi sell. Saya sih nggak ke Euroyen Pak. Saya apa ya? Soalnya bukan per saya gitu. Alasannya satu sih Pak, kalau Euro, kenapa saya nggak ke Euro? Yang pertama tuh jadi terlalu banyak yang saya amati jadinya. Ya, saya biasanya ngamatin yang direct dan indirect aja. Saya GU dari menit 18, dari jam 18.15, 59. Oh, ini suku bunga ya Pak ya? Tadi kami juga sell di situ tuh 18.59 kami sell tadi. Terus ngelompat. Pas jari kenceng kita ngelompat semua. Dia lanjut sekarang. Sinyalnya tadi pakai trik fundamental dia juga sell tadi di 18.59 masuknya. Nah, kok tadi malam nggak tahu deh sinyalnya benar atau nggak, soalnya ketiduran saya. Kayaknya salah ya sinyalnya tadi malam. Nggak apa deh, yang penting pas kita pakai dia bener. Nah, tuh yang udah nggak tahan boleh keluar silahkan. Lumayan lah ya.
Iya, candle 5, betul Pak. Itu kan trik fundamental namanya. Jadi kalau trik fundamental nih, udah ini juga jadi sebagai tip di sini buat teman-teman yang belum 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 tentang belum dapat gitu ya. Belum dapat itu kalau trik fundamental sih, jadi pertama tuh kita ngeliat ini, lihat jadwal data dulu. Ini udah pada lewat ya. Oke, kita 9.30 niannya pakai data besok aja lah. Ini pentingnya gunanya si Forex Factory gitu. Udah $50 nanggung. Pak jangan pakai sekarang nanggung Pak, sikat aja Pak kalau rasanya lumayan Pak. Kalau kalau nggak mau lompat geser aja begini Pak. Jadi nggak ada penyesalan gitu Pak. Soalnya bahaya pakai kata nanggung itu tuh bahaya gitu. Jadi kalau yang pakai trik fundamental itu namanya trik fundamental ya Pak. Jadi kita ada data tuh, kita lihat data. Ini kenapa saya kalau di morning briefing itu kan, kalau teman-teman ada yang suka ikut ya, di morning briefing pagi itu saya selalu memulai dengan memperhatikan jadwal data rilis. Pertama tuh untuk jamnya gitu. Jadi di sini nih pentingnya nih jamnya. Ini saya zoom dulu kali. Wah, biar gede. Ini jamnya kita betulkan, kita sinkronkan dengan yang jam di notebook atau di PC. Nah, ini kan $7 nggak seru nih kan. Yang ini awak kapal yang lompat duluan udah asik nih. Jadi langkah pertamanya itu kita lihat dulu jamnya. Jam berapa dia ada data gitu. Enggak sebenarnya bisa aja semua data itu. Semua data itu bisa dipakai. Terus secara statistik dari 10 kali penggunaan 2 kali dia salah. Yang paling mudah sih kalau sesi kayak gini nih, GBP udah pasti nanti Bapak fokusnya ke pound sterling, udah pasti ke euro. Saya mengamatinya ke direct pair, direct indirect. Jadi kalau Bapak menggunakannya ke cross pair misalnya ke pound yen atau apa ya, kurang tahu juga saya hasilnya, karena boleh bilang ya nggak pernah saya coba gitu. Nah, langkah pertama itu time frame dulu. Kita pakai time frame-nya tuh M5. Nah, kita pakai time frame-nya M5. Itu yang pertama, time frame M5. Jadi kemudian kita lihat di sini nih jam. Nih kan dia jam 2 siang tuh ya. Ada data Eropa, dari data euro. Jadi siapkan euro USD, time frame M5, kemudian sinyal itu 5 menit sebelum rilis data. Jadi kalau ini kan dia jam 2.00, maka sinyalnya itu adalah candle yang closing jam 1.55. Kalau di jam 1.55 di time frame M5 itu Bapak lihat ada candle bearish, maka entry-nya menit 59. 1 menit sebelum di data. Jadi entry-nya karena datanya jam 2.00, maka kita entry-nya akan jam 1.59. Nggak usah lihat detiknya lah ya, ke menitnya aja, karena kalau lihat detiknya tuh ribet ya. Jadi lihat menitnya aja 1.59. Kalau di 1.55 dia jadi candle bearish, 1.59 kita nge-sell. Di 1.55 jadi bullish, 1.59 dia kita nge-buy. Nah, siapkan stop loss. Bagian yang paling penting nih, siapkan stop loss. Kenapa ya? Karena namanya juga ini trik gitu loh. Kalau di trik kan namanya trik ya, potensi kesalahannya tuh tinggi gitu. Potensi kesalahannya tinggi. Nah ini nggak seru, tadi 10 udah itu siap-siap dapat dikit nih.
Penyakit lah. Kena stop loss pula lagi. Dipaksa ngelompat Pak saya Pak. Dipaksa ngelompat. Buset dah, dipaksa ngelompat segitu doang. Oke. Nah, model yang tadi itu bisa dipakai di juga kami pakai gitu. Jadi pakai kata kami nih karena sebenarnya ini hasil pengamatan bersama gitu. Kami pakai di Nasdaq American Open. America Open sekarang Amerika itu kan opennya jam 20.30. Winter sekarang ya. Jadi America Open. Open Amerika tuh 20.30 sekarang. Biasanya bulan sebelumnya dia 21.30, sekarang 20.30. Jadi sinyal ini kita Nasdaq Dow Jones pakai M5, sinyalnya 20.25. 25 entry-nya 20.29. Lagi-lagi siapkan SL. Jangan enggak gitu, karena kalau nggak pakai SL, Nasdaq Dow Jones ini seram. Oke, udah kabur semuanya, sip. Kapalnya kosong lagi kan, siap berlayar lagi kita. Jadi kalau nggak mau keluar, geser aja stop loss-nya. Kalau kena ya begitulah, pedih. Dipaksa keluar. Yang paling menyebalkan setelah kita kena stop loss, dia sebenarnya jatuhnya lebih tajam pula. Aduh. Sekarang perhatian saya ke Dow Jones Nasdaq. Ada dua metode yang bisa dipakai. Pakai yang time itu tadi. Jadi ini kalau lihat kayak gini, ini mengarah ke buy ya, buy Nasdaq, kemudian juga ini bodinya agak kecil. Kalau bodinya kecil nggak menarik nih. Jadi mungkin kita ke Nasdaq. Nanti menit 29 kayaknya buy Nasdaq nih. Agak serem sih dia lagi turun begini, kita malah pengen buy. SL-nya pakai shadow high low terdekat aja. Jadi cuma saya nggak bisa pakai yang shadow yang ini karena kayaknya kedeketan. Jadi mungkin saya harus pindah time frame untuk dapat ya. Jadi mungkin harus agak jauh dikit gitu. Dan ingat ini Nasdaq itu ya lumayan seram lah gitu ya. Jadi disclaimer-nya dulu nih, Nasdaq itu lumayan seram. Jadi ini pakai model kayak trik fundamental terhadap open market Amerika. Open market Amerika itu kan ditandai dengan Wall Street Open jam kalau lagi winter dia 20.30. Ini juga mengarah. Ini tadi ya sinyalnya buy. Ini sekarang adalah candle untuk kita entry. Ini kenapa saya pakai support lagi? Kalau kita mau buy nih. Saya paling menarik mana? Nasdaq ya. Nasdaq deh. 0,1 aja ya. Oh, diam pula. Oh, euro masih mau jatuh nih. Masih jatuh dong dia. Nah, kan. Berarti kan lagi pada sell euro ya. Sell euro baiknya apaan gitu, terserah. Sell euro buy yang lain gitu. Buy Nasdaq misalnya. Menit 29. Kita malam ini sampai jam 9 aja ya Pak ya. Ini soalnya udah lumayan juga sih, baru udah 2 kali gitu ya hari ini. Dari sejak jam 7 tadi udah 2 kali posisi, lumayan lah. Euro ini pokoknya sepertinya enggak tajam ya. USD CHF. Bentar Pak. Saya tuh kurang suka USD CHF Pak. Enggak gitu ya Pak ya Pak. Cuma sesinya tuh biasanya sesi siang dia.
Ini cukup seram juga nih mata uang yang satu ini karena dia pernah bikin bikin kejutan di tahun berapa ya? 2013 kalau nggak salah ya. Uh, naik nih. Ya dolar kuat nih. Saya pertama kali trading itu diarahkan ke dengan manajer saya diarahkan untuk mempelajari itu USD CHF. Bagian nggak enaknya di USD CHF ini kalau indirect pair nggak enaknya apa? Floatingnya tuh nggak bulat. Kenapa? Karena dia ini menit 28. Cara ngitungnya tuh selisih selisih tipnya itu kita kali kontrak dikali lot kemudian dibagi harga harga kita melikuidasi posisi itu. Jadi kalau dia lagi posisi naik begini, maka value pipsnya akan makin turun. Kalau dia lagi gerakannya turun, karena faktor pembagian jadi mengecil, maka value pipnya jadi membesar. Tapi nggak pernah bulat gitu, nggak sebesar pound sterling atau euro. Nah, ini 29. Kok lebih keren Dow Jones? Ngintip ini, tapi nggak panjangnya dulu. Saya buy Nasdaq aja deh, sinyalnya kan ada di sini. Saya buy Nasdaq ya. Untuk stop lossnya saya harus pindah nih. Stop lossnya harus cepet nih. Saya pindah. Bukan, di segitu aja 200 loh, Pak. Oh, ayo. Ini nggak usah di itu. Ayo, kita adu cepet nih. Kalau yang udah mau ngelompat, lompat aja. Lumayan ya, Pak, saya lompat deh. Cara cepet, Pak. Kan nggak butuh lama-lama ya, Pak, ya. Kalau bisa cepet, kenapa enggak ya? Katanya langsung langsung kabur, Pak. Lagi nyari stop loss, langsung keluar saya. Itu tadi kayak gitu, Pak. Iya, saya tadi lupa jelasin juga. Kalau pakai yang trik terhadap ini, terhadap market opennya Amerika, itu posisinya tuh kita tahan itu memang nggak lama-lama. Mungkin paling lama itu sekitar 3 sampai 5 menit aja kita tahan. Karena kok kelamaan nahan, dari pengalaman sih Pak, dari pengalaman 8 kali, dari 10 kali, 8 kali yang 8 kali saya tahan, dari 10 kali nahan, 8 kali kena SL. Tapi kalau keluarnya cepet, nah tuh kan yang kayak gini tuh. Makanya saya langsung keluar. Yang penting dapat duit. Dikit sih tapi lumayan lah, alhamdulillah lah. Nah, begitu kita keluar dia mulai. Nah, kita juga bisa pakai model yang dari tulisan trading 2 garis ini saya tandain. Kita tandain yang ini lagi market opennya. Saya tandain ini sebagai kita perlakukan seperti candle yang lagi di periode separator. Kalau ditahan juga tadi nggak apa-apa ya, lumayan tuh dapat. Ini awak kapalnya pada pesta lagi. Di sini berarti saya resisten saya agak tinggi. Yang terdekat di sini. Kemudian support saya di sini. Nah, kita tunggu dia breakout aja. Untuk si Dow Jones, resisten saya ada di sini. Supportnya ada di bawah itu. Nah, oke. Ini di zoom out dulu. Ya, jika mau break. Ini yang di sini kita nggak ambil, kita ngambil di candle setelahnya. Candle yang setelahnya. Jadi kita lihat breakoutnya itu candle sebelahnya. Bukan candle yang ini, tapi candle setelahnya. Jadi kita masuknya 39 ya, 39.
Kita lagi. Kalau yang mau di komentar tanyakan silakan. Wah, gol. Ini 5 menit ya. Ini nggak jadi breakout ya. Ini kita pindah tanggung yang panjang lagi. Kayaknya sih masih mau turun, ini analisanya kita hapus semuanya. Jadi menit 39 kalau masuknya jangan di menit ini. Menit 39. Gila Dojonnya. Ambil di Dojon tadi asik juga nih. Itu tadi saya tradingnya detik doang. You cut. Oke. Saya pindah di A1 dulu ya Pak ya biar. Kalau kita anggap ini tren, ini dia lagi koreksi ya Pak ya. Ini menit 59 ya Pak. Kalau dia bisa breakout dari 61.8 boleh diambil posisi buy. Terus SL-nya di 38,2%-nya. Terus TP-nya mungkin yang di 100%. Kalau ngeliat trennya, ini trennya masih turun. Jadi ini masih sifatnya koreksi. Tadi tepat banget ya pakai trik itu, tepat banget tuh. Dapat banyak harusnya. Penyakit lah. Banyak itu. Menit 39. Jangan di menit ini entry-nya, di menit 39. Ini menit 59 kalau dia bisa breakout. Kalau nggak breakout nggak usah. Gue kayaknya mau turun lagi. Kayaknya mau turun ya. Kita tunggu lah. Saya pakai satu aja kayaknya, karena supportnya kelihatannya di A1 ya. Menit 59 berarti. Nah, ini. Kalau dia bertahan breakout, kita buy. Tapi kalau dia nggak breakout, ya abaikan. Kemarin pengalaman buruk kita kan di sini. Kapalnya goncang dibuat gara-gara kayak gini, model kayak gini, sambil sell. Taunya dia beneran lepas ya. Serem. Ini masih buy, Saya rasa Dojon menarik. Bagian gak enak dari Dojonnya ini, coba sisi ini ya, asbitnya ini jauh ya. Dibandingkan dengan si Nasdaq dia sedikit lebih dekat. Dia mulai kumat lagi, dia nggak berdiri. Menit 39 nih kalau mau buy. Buy Dow Jones. SL-nya jauh nih. Lumayan nih kalau kena. Atau sell gold tapi menit 59. Dia masih mau turun nih. Belum. Mengecil. Silver menit 59. Tapi silver tuh ngeri, Pak. Ngerinya nggak bilang. Tapi kayaknya masih mau turun kalau dia. Ini dia punya resisten ya. Nah, dia bisa lewat nih. Ini kelompok resisten kayaknya dari sini. Dan seluruhnya di atas ini banyak resisten, Bang. Nasdaqnya bagus pula tuh menit 39. Buy euro. Menurut saya euronya malah turun nih, Bu. Saya di gold malah. Pertanyaannya euro saya malah ngeklik itu gold. Tadi itu kelihatan kalau kita pindah ke time frame yang agak panjang gitu.
daily deh. Tadi kan menurut saya kan ini saya bersihkan tarikannya. Tapi menurut saya di sini ini ada kayak tree soldier gini, terus dia tapi ternyata areal resisten ini kuat. Jadi dia sekarang malah dia kembali lagi gitu. Atau kita bisa lihat ini turun, masih polanya masih turun. Jadi kalau nge-buy ini masih ngeri-ngeri sedap ya sekarang. Justru nge-sell kayaknya lebih asik. Menit 59 tapi. Ini juga sama ya. Saya cenderung menit 59 deh, kalau dia bisa breakout baru saya masuk. Kan belum. Baikkan ada nih menit 59. Masa belum. Nggak jadi breakout ya dia. Ini tetap breakout. Ini 39. Euro jadi euro. Jadi euro menurut saya masih sell. Euro Kanada, wah saya nggak ke cross pair, jadi saya belum lihat nih Euro Kanada. Soalnya kalau udah kita pakai apa cross pair, mau nggak mau tuh kita tuh mengamati tiga hal gitu ya, dari kayak kalau Euro Kanada ini kita mengamati Euro, Kanada, dan USD. Belum. M15. Ini dia punya resisten ya. Dia punya resisten. Kok nggak mau? Dia punya resisten di sini. Nah, saya ngintipin dulu. Saya buy Dow Jones deh ya. Saya buy Dow Jones. Jangan 0,2 cuma satu aja. Ini stop lossnya harus. Di sini kayaknya kedeketan kalau di sini, jadi saya harus turunkan. Oh, nggak terlalu besar. Boleh deh. Terus kita kembali lagi ke Euro Kanada tadi. Sambil ini ya, ini begitu ke biru aja udah siap-siap keluar deh. Nah, ini dia punya resisten di sini. Jadi saya terus kalau di bawahnya saya tinggal tunggu breakout sih. Kalau ngeliat alurnya sih nge-sell ya. Ini kan trennya masih. Tapi kalau dia bisa breakout dari resisten ini ya, SL-nya di sini atau SL-nya letakin di low-nya dia. Goldnya belum ya. Ayo. Masa yang seremnya begitu tuh. TP, kalau pakai TP nggak usah jauh-jauh. Ini nggak jauh-jauh tapi nariknya sesukanya begitu. Nggak gede juga ternyata Pak dapatnya. Jadi saya mau ambil kecil-kecil aja, lari-lari kecil gitu ya Pak. Euronya mulai agak naik. Tapi secara umum dia masih turun, kan sepanjang hari ini dia turun. Buatnya panjang lagi. Region. Tapi ini resikonya dikit loh ya. $60. Saya hapus semua tarikannya. Ayo. Ayo.
Hening lagi karena kita masih merah gitu. Jadi hening. Ayolah. Coba lihat di ini belum ya. Ini kalau menit 59 dia bisa breakout, saya rasa sih by Kanada nih. Wah, ponnya mulai kumat lagi ya. Apa kita sell lagi nih dia? Ada support. Jadi kalau dan ini asik loh kayak gundukan gitu ya. Polanya seperti double top. Ini kan kayak kalau kita kita apa disuruh disuruh dulu dulu waktu sekolah tuh gambarnya kayak gini kan kita. Saya kali ya bukan kita ya. Ini gunungnya kan. Terus ada sawahnya gitu ya. Selalu begitu kan. Nah, ini dia breakout. Kalau dia bisa breakout nih sell. Menit sekarang sih. Tapi kayaknya nggak breakout, jadi menit 59. Ayolah Dojon. Butuh dorongan lah, ayo dorong, ayo. Ini judulnya mungkin salah kayaknya. Tadi judulnya harusnya cari duit bareng kali ya. Ini judulnya terlalu formal gitu. Ini harusnya cari duit bareng gitu. Nanti divisi edukasinya nanti ribut nanti kalau nggak mau. Ayo, come on. Akhirnya kok jatuh. Ayolah, Dojon. Ini menit 59. Ya, ayo Dojon. Lari-lari kecil aja kita keluar gitu. Hening lagi deh kalau pokoknya kalau udah floating hening deh. Ini breakout nih. Menit 59 nih. Menit 59 nih. Gold. Ya gimana Pak? Silakan Pak. Gold gimana gold? Gold, oke, sebentar Pak. Gold. Saya tadi pengen nge-sell kayaknya. Saya pengen nge-sell sih Pak. Tapi dia bawah tuh. Nanti menit 59 nanti kalau dia bisa breakout dari sini. Menit 59 Pak. Menit 59. Ya. Baru kita bisa lihat arahnya. Ya, saya pengen dia breakout sini. Jadi kalau ini jadi candle bullish bearisnya panjang gitu, saya mau gitu nge-sell dia. Tapi udah banyak turun tuh. Betul Pak. Ini kalau boleh bilang ya sekarang dia udah hampir menelan badan kemarin gitu. Iya. Nah, jadinya ini kenapa saya nggak mau nge-buy. Saya justru pengen nge-sell karena artinya itu kalau kita baca gitu ya si candlenya, si bayarnya tuh kabur semua. Padahal untuk semalam kenceng ya, hari ini malah hilang dia. Ininya nggak seru ya. Iya. Jadi ya saya mau sell lagi nanti tapi menit 59. Menit 59. Ya Pak. Biar dapat closing candle-nya tetap jadi bearish ya. Kalau sekarang kan ya siapa tahu dia bisa berubah kan, ntar repot kita. Oh iya, ini saya tadi malam nggak lihat sih, ini memang ada kayak gap. Itu jam berapa? Jam 2. Jam 2. Iya Pak, jam 1 jam 2 Pak. Kan jam 1 pengumumannya Pak. Tidur kalau saya hari ini ya. Ada berita apa yang mengenai Mas? Tadi malam kan tentang itu Pak, tentang keputusan suku bunganya The Fed ya. Suku bunga masih dipertahankan di 0,25%, terus dia juga bilang
suku bunga itu masih dipertahankan di hingga tahun 2023. Nah, 0,25% kan suku bunga rendah. Kalau suku bunga rendah ya cenderung dampak terdekatnya memang mengalihkan perhatian orang ke pasar lain, orang pindah semua, jual semuanya beli emas ya. Tapi kan harusnya masih bertahan loh harganya di atasnya. The Fed sih kan umumnya itu, kemudian pas lagi setelah itu kan ada jumpa persnya Pak. Jumpa persnya ini nih yang agak rancu ya, sehingga dari sini dia nggak ngegas lagi kan, karena di sini kemudian si Powell itu lebih bilang ke depan itu data ekonomi Amerika tuh cenderung bagus katanya. Kalau data ekonomi bagus tuh ya minat orang ke emas akan turun, karena kan emas kan untuk nyimpen aja kalau terjadi masalah gitu. Kalau keadaan ekonomi memburuk itu emas jadi buat nyimpen. Jadi kalau datanya bagus ya si emas nggak menarik lagi dipakai, terbuang dia jadi. Serem. Saya mau emas nih. Kalau gatel sih mending 49 juga mau masuk nih. Kalau pakai M5 nya aja. USD kencang iya Pak, ini Pak. Dolarnya kuat nih. Tuh. Menit 59 tapi Pak, sabar Pak. Kalau nggak sabar kita pindah ke tanggal yang pendek. Selalu ada kayak gitu. Atau sekarang aja saya sell gold kan menit 49. Tapi ya resikonya lebih tinggi ya. Udahlah. Mau saya ini di engulfing ya. Saya bisa narik ke atas lagi deh. Iya Pak. Bisa aja sih Pak. Makanya saya setelah masuk nanti saya siapin stop loss itu aja. Karena dia udah makan harga yang kemarin nih, udah kembali nih. Itu engulfing Pak. Kalau engulfing biasanya sih paten. Kalau engulfing itu suka paten kayak gini kan. Dia nelen kan, ketelen dia, saya panjangnya. Iya. Ini dia telan masih ada low-nya gitu. Pokoknya kalau dia nelen itu biasanya lanjut. Nah ini dia telan kan dua hari ternyata dulu panjang. Ya goalnya langsung segera tuh saya ngeklik langsung segera. Udah jauh di bawah kemarin. Kemarin di berapa? Paling bawah. 17.23, 24. Iya betul Pak. Dojon saya terancam kena stop loss nih. Untung aja ada goldnya. Goldnya segera nutup. Oke. Nah pon juga nih kayaknya masih bagus untuk ambil posisi sell ya. Saya masih sell buy dolar jadinya nih. Baru bilang begitu langsung naik. Iya. Ini pada umumnya kayaknya dolar menguat nih. Dolar menguat Pak. Iya. Saya di tebakan saya kemarin tuh kan kalau suku bunga dipertahankan itu emasnya kuat, dolarnya juga pada akhirnya akan kembali menguat. Tapi analisa saya benar semalam cuma gold doang. Yang ini salah. Hanya ya gitu, saya dari gue bilang kalau yang The Fed itu saya jarang ikutan. Jam 1 mendingan tidur saya Pak. Nggak ya, bisa gitu Pak, jarang-jarang sih Pak. Biarpun kita minum kopi 10 gelas itu ya nggak fit badan Pak. Kalau badan nggak fit gimana ngambil keputusan terbaik untuk trading gitu kan Pak. Duit nih kaitannya, jadi ya tinggal aja lah. Iya. Seperti masih turun. Jadi kalau kita lihat di daily-nya pun, nah ini trennya masih turun dia. Jadi gerakan yang ini memang kan gerakan ini cuma koreksi kecil aja ya, koreksi kecil. Nah sekarang dia kesannya trennya continue turun. Kalau lihat sih. Tapi kalau kita lihat apa itu candle ininya Apa Pak? Di daily. Bentar ya Pak ya, saya buang dulu analisanya biar kita lihat daily. Nah ini jadi kitanya kalau gini, saya ingatnya memang trennya masih panjang begini. Ini jadi cuma koreksi kecil lah gitu ya.
Walaupun bisa aja Bapak cuma memandang dari yang ini aja langsung. Bagian ini aja. Nah, kalau bagian ini yang kita perhatikan, yang perlu diperhatikan ini support yang di sini dan support yang di sini. Hmm. Ini pertahanan terakhirnya kayak yang ini, yang 16 berapa itu? 97. Iya, sekitar itu apa 1697 Pak. 1699 Pak. Ya 1699 paling 110. Jadi kalau dia nggak bisa, kalau ini bertahan ya ini memang benar kisaran kan jadi pertahanan terakhir. Cuma memang kalau menurut saya tuh kalau harga turun tuh kita lebih mudah memprediksi sampai sejauh mana dia turun. Kalau di gold sih ngikutin data si Baring Limited aja kan cost production mereka kan 1.100 US dollar per troy ounce. Jadi kalau dia turun sedalam-dalamnya itu cuma 1.100, nggak bisa lebih dalam lagi. Nah, kalau pakai begini, kalau kita pakai kemarin yang sempat di webinar kita pakai objek, kita pakai Fibonacci ekspansi itu dia turun lagi dari sini. Kemudian dia berhenti turun di sini, terus kemudian dia naik, tapi naiknya terhenti di high yang hari ini. Nah, ada berita hari ini? Habis dapat. Cuma tadi suku bunga Inggris saja, sisanya udah nggak ada lagi. Oh, turun Wah, dojon. Jadi kalau ngeliat candle-nya doang, saya rada optimis dia memang apa ya? Mungkin 1.700 sebentar lagi kita nggak lihat gitu. Terutama karena saya lagi nge-sell. Kalau lagi nge-buy ceritanya beda. Beda dengan hatinya. Iya Pak, nggak mungkin kan Pak kita lagi nge-sell begitu. Saya bilang nanti sih harga cenderungnya mungkin minggu depan kita lihat 1.800, nggak mungkin banget Pak. Besarin hati aja. Itu dia Pak. Jadi ya karena lihat di daily-nya kan dia polanya nih engulfing nih. Kalau engulfing kan dia menyelimuti. Kalau selimuti, yang diselimutinya kemudian candle bullish, jadi bullishnya diselimuti tidur. Kalau tidur bearishnya yang ngamuk, kayak ini potensinya bisa ke terdekat yang mungkin 1699. Kalau itu bisa lewat baru dia mengancam yang ini 1676. Nah, secara karakter sih kalau emas sih memang normalnya gitu, keadaan normal. Ini kan boleh bilang ya 2 tahun ini bukan tahun normal ya. 2 tahun ini kan ini tahun kedua ya belum normal. Kita kan gara-gara pandemi itu ya nggak bisa bilang normal. Si gold ini sebenarnya nggak ada cerita kayak gini, nggak ada. Bukan karakter dia gitu. Dia memang akan terus naik gitu Pak. Karena kan dia barang tambang bebatuan. Sehingga supply itu limited ya. Suatu saat benar-benar akan habis gitu, supply-nya habis, dan sampai hari ini tuh belum ada teknologi yang bisa memperbaiki kembali tambang emas yang sudah digali. Itu nggak ada gitu. Diperbaiki muncul lagi stok emasnya nggak ada, belum ketemu, teknologi itu belum ada. Jadi kalau gini ya supply suatu saat akan habis dengan demand masih terus tinggi ya. Maka harganya sih normalnya itu harganya harusnya udah naik. Tapi dia naiknya pelan gitu. Ya mungkin durasi 5 tahunan baru range harga itu kayaknya lebar gitu. Nah, gerakan normalnya sebenarnya kayak gini. Dia cuma bergerak di range saja. Saya nanti ada jadian naik dikit, ntar dia turun lagi. Dia menjanjikan stabilitas. Saya sih mengharapkan dia kembali lagi tuh. Bagaimana Pak? Bayar maklum. Pastilah. Kalau udah ada posisi pasti gitu. Komentar kan terhadap posisi. Nggak boleh bertolak belakang dong. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Nah, ini pandangan saya lah ya Pak. Ini gara-gara pandangan saya. Ini dia boleh bilang ini satu support yang cukup kuat nih di area ini. Jadi kalau kita lihat kan dia sebelumnya bikin harga itu terus bergerak naik, turun sampai di sini, langsung ngegas lagi, naik lagi sampai di sini dekat-dekat ini dia kembali turun.
Nah, terakhir dia akhirnya bisa di breakout. Nah, sekarang dia tadi pagi tuh dia ngetes. Sayangnya tesnya gagal. Jadi dia turun nih. Kalau tadi pagi dia lanjut, oh ini udah aman deh Bapak. Kita bahkan tadi pagi kalau di morning briefing mungkin saya akan bilang saya cenderung melihat dia mau kembali ke 1.800, tapi ya itulah ternyata dia malah bergerak turun. Capek tadi Pak, pagi-pagi udah naik ya. Iya Pak, toto langsung siang itu selesai gitu Pak. Iya. Ada sell di atas tadi, tapi udah dilepas. Memang begitu Pak, karena kan Bapak yakinnya dia naik Pak. Iya. Jadi nggak mungkin Bapak tahan yang sell-nya. Makanya di 50 tadi, 17.50. Tahu gitu ya Pak ya. Ay. dukunnya nggak ada nih. Aduh. Tapi ya kalau boleh bilang kalau dia apakah dia akan bergerak drastis gitu. Kayak yang kemarin itu kan kemarin kan dia kan kalau dia naik turunnya kan kenceng banget gitu ya Pak. Saya rasa sekarang Iya. dia udah mulai melambat. Itu tadi. Tapi kalau bisa dia closing hari ini udah 16.99. Ya minimal dia kembali ke 17.40 lah. Ya gitu Pak. Buyer maklum Pak, buyer. Jum 40 kena stop loh Sama saya. Pak, saya juga nyangkut Pak. Oke. Mana yang lain nih? Tadi kita rencana memang cuma sampai jam 9 Pak. Terus ya biasa lah Pak, kalau di satu kelas itu ya kalau di hening gitu kan Pak. Berarti lagi floating Pak. Upload. Banyak yang floating. Hening, kalau floating hening, nggak bisa fokus ngasih pendapat. Sudah siap lompat Kapten. Itu mah sudah siap lompat. Dojon ya Pak. Tenang Pak, nanti kita lompat Pak. Nah, jadi Pak, kalau ini saya kalau pakai TP mungkin saya letakkan di sini aja. Harapan seller. Aduh. Jauh banget Pak. Enggak lah Pak, cuma beberapa poin itu Pak. Tapi kan dia sudah Kedekatan itu TP-nya. Nah, seller tapi lagi deketan. Oke. Karena yang dojonnya saya pertahankan ini, tapi TP-nya harus diturunkan kalau dojon. Nggak terlalu yakin juga saya. Biarin deh, nggak apa-apa. Pokoknya nanti ada biru ya kita keluar lah, kita lompat lah gitu ya. Oke. Ini kebetulan sudah masuk di durasinya. Saya rasa ini posisi terakhir saya. Ini yang saya pertahankan yang sell gold, kemudian juga saya ada buy dojon. Stop loss-nya udah disiapkan. Yang penting kita pakai stop loss-nya aja lah, nggak pusing. Candle baru dia Pak. Iya Pak. Hampatnya candle baru udah. Betul Pak. Candle baru dia Pak. Kan winter sekarang jadi jam 9 dia. Kalau kemarin jam 10 dia. Oke, terima kasih Kapten. Oke, kita akhir sampai sini. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan. Amin, Pak. Bye. Bye maksudnya Pak. Bukan